Albert Camus atau Jean-Paul Sartre. Kenapa memilih Albert Camus? Ya dua-duanya juga kan absurd, sebenarnya dua-duanya absurd. Tapi paling tidak mereka tuh bisa ngomong absurd tapi tindakannya konkret. Nah kita yang sampai ngomongnya konkret tapi tindakannya absurd. Maka itu kan idealnya merupakan representasi dari kehendak rakyat, dari negara, dari pemerintah dan lain sebagainya. Maka kalau yang cerita yang ideal sampai hari ini kan ada lah negara yang demokrasinya sangat ideal di komunikasi kita, demokrasi lahiriah. Nah batiniahnya kan masih feodalistik. Nah sehingga antara nalar bermasyarakat kita, nalarnya masih nalar sangat feodal. Tentang menang dan kalah kan benar atau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat pojok alif semuanya. Pada malam hari ini kita akan fokuskan tentang demokrasi, politik, penyelenggaraannya dalam hal ini penyelenggaraan kebijakan negara. Untuk narasumber pada malam hari ini kita akan ditemani bersama Kang Denny Ahmad Haidar. Beliau merupakan Ketua GP Ansor Provinsi Jawa Barat, mantan Ketua KPUD Kabupaten Purwakarta. Langsung saja barangkali. Selamat malam. Selamat malam. Sampurasun. Sampai. Yang akan pahami tentang demokrasi di Indonesia itu seperti apa sih? Itu kan demokrasi selalu hanya misalnya diperkecil lingkupnya menjadi demokrasi elektoral saja. Sehingga seakan-akan pemilu itu satu-satunya representasi dari hadirnya demokrasi. Padahal pemilu adalah bagian kecil saja sebetulnya dan sangat administratif dari persoalan-persoalan demokrasi. Demokrasi harus muncul dari kesadaran publik, dari kesadaran masyarakat, karena judulnya juga dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Artinya memang inisiatif, kemudian partisipasi itu seluruhnya murni berdasarkan kehendak sadar dari rakyat. Nah hari ini kan demokrasi kita itu tadi dikebiri sedemikian rupa, hanya lingkupnya sekedar demokrasi elektoral. Kalaupun tidak dipungkiri bahwa memang frontline dari demokrasi itu ya kelihatan dari pemilunya demokratis atau tidak menunjukkan. Tapi kan demokratis atau tidaknya pemilu itu sifatnya sangat administratif. Padahal ada partisipasi yang panjang, yang berkelanjutan. Cerita kita pemilu itu kan 5 tahunan. Biasanya berpikirnya begitu. Padahal mestinya pemilu itu adalah 5 tahunan. Bukan 5 tahunan, tapi 5 tahunan. Paling tidak, kira-kira begitulah. Untuk sepanjang akan ketahui sendiri, potret ideal sebuah negara demokrasi itu bisa diambil apakah Amerika misalkan atau British atau apa gitu. Soalnya kan permasalahan demokrasi itu kan apalagi hari ini ada semacam ambiguitas atau paradoks berdemokrasi. Semua lembaga itu kan idealnya merupakan representasi dari kehendak rakyat, dari negara, dari pemerintah dan lain sebagainya. Maka kalau yang cerita yang ideal sampai hari ini kan nggak ada lah negara yang demokrasinya sangat ideal di muka bumi ini. Ya kalau paling lumayan baik, agak baik gitu ya. Ada yang demokrasinya pura-pura, ada yang sudah lebih tampak seperti demokrasi ya seperti itu. Tapi yang sangat-sangat ideal mengandalkan betul-betul partisipasi publik dalam pengambilan semua keputusan. Misalnya kita juga belum lihat itu contoh misalnya Amerika pemilunya sangat demokratis, tapi kan politik luar negeri juga belum tentu sedemokratis itu karena ternyata pemerintahan berganti segala macam ya tetap juga seperti itu. Yang sangat ideal kita belum ketemu dalam lingkup yang namanya negara misalnya. Tapi dalam lingkup-lingkup kecil saya pikir banyak lah di Meksiko itu kalau tidak salah ada satu kota di mana pemerintah diusir, mereka bikin pemerintahan sendiri, kemudian mengandalkan partisipasi yang itu betul-betul muncul dari kehendak masyarakat itu sendiri. Nah itu ada memang, tapi dalam kerangka yang luas negara kayaknya juga yang sangat ideal misalnya itu belum ketemu itu lah. Nah demokrasi juga kan bukan barang mati, terus-terus berubah, terus-terus bergerak, bukan sesuatu yang sangat statis. Jadi ya ini harus terus berkembang, termasuk juga di Indonesia. Ya demokrasi elektoral kita makin baik, demokrasi elektoral kita. Tapi jangan sampai misalnya partisipasi kita malah makin
rendah. Jadi partisipasinya itu hanya partisipasi ikut pemilu, setelah pemilu selesai, nggak begitu. Karena pada proses pemilu pun misalnya ukurannya itu masih dilihat ukuran hadir di TPS. Tapi kehadiran opini, kehadiran kehendak publik ketika masa pencalonan misalnya itu malah kurang. Padahal masa kritis pemilu itu seharusnya adalah ketika partai politik atau gabungan partai politik melakukan rekrutmen pasangan calon untuk pilkada ya, atau untuk pilpres, termasuk untuk pileg. Nah, rakyat kan nanti hanya memilih calon-calon yang sudah dipilihkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mestinya masa kritis pemilu itu adalah ketika partai politik atau gabungan partai politik sedang melakukan rekrutmen calon. Karena kalau misalnya partai merekrut calon yang sudah sangat baik, pemilu artinya sudah sukses bahkan ketika pemungutan suara belum dilaksanakan. Tapi kalau pasangan calon yang dipilih oleh partai politik seluruhnya misalnya itu bajingan semua, jadi nanti yang terpilih siapapun yang tetap bajingan, nantinya pemilu kan sudah gagal bahkan ketika pemungutan suara belum dilaksanakan. Nah, step-step ini masih belum jadi sesuatu yang krusial dianggap oleh kita. Jadi kita itu nanti hitungannya ya, berapa persen yang datang ke TPS, berapa persen yang datang ke TPS, makin tinggi persentase yang datang ke TPS, ya makin baik. Itu ya satu apa indikator. Tapi bahwa kalau itu dianggap satu-satunya indikator yang menentukan pemilu sukses atau tidak, saya pikir tidak sesederhana itu. Dalam aspek misalkan yuridis atau hukum atau sistem, kelemahan kita berdemokrasi itu ada di mana sih, Kang? Apakah dalam tanda kutip moral pemilih dan yang dipilih sebegitu ini yang cenderung pragmatisme misalkan, atau apakah dari sistem undang-undangnya yang belum? Saya pikir di kita itu ini soal ya banyak hal lah ya, tapi yang paling penting memang demokrasi kita demokrasi lahiriah. Nah, batiniahnya kan masih feodalistik. Nah, sehingga antara nalar bermasyarakat kita, nalarnya masih nalar sangat feodal, belum nalar demokrasi yang sangat sosial liberal, bukan demokrasi liberal. Artinya kehendak itu bukan selalu muncul dari kehendak publik, tapi lebih banyak muncul dari partisipasi elit lah kira-kira. Jadi di kita itu belum ada partisipasi, yang banyak masih mobilisasi. Ya kalaupun makin sini saya pikir makin baik ya, harus terus ditumbuhkan. Ini kan harus muncul banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk melakukan koreksi, untuk melakukan penguatan kehendak-kehendak publik yang itu seharusnya menjadi tugasnya partai politik. Tapi toh hari ini kan tidak ada yang melakukan kontrol terhadap partai politik siapa. Nah, padahal partai politik sebagai wahana agregasi kepentingan publik perannya sangat sentral sekali. Di negeri ini yang tidak ada partainya apa? Semua ada partainya kok. Nah, maka partisipasi publik untuk melakukan kontrol terhadap suprastruktur demokrasi ini penting. Berarti keberadaan partai politik itu memang sangat wajib sekali dalam penyelenggaraan demokrasi. Ya, membayangkan soal yang kecil ya, membayangkan demokrasi elektoral tanpa partai politik juga menjadi berat. Kan gitu. Membayangkan demokrasi elektoral tanpa partai politik ya absurd lah kira-kira. Jadi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kalaupun partai politik adalah bukan lembaga yang suci, bukan lembaga yang sakral, ya tapi keberadaannya kan menjadi penting dan menjadi urgent dalam sistem demokrasi elektoral. Nah, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan partisipasi, melakukan konsolidasi sehingga partai politik itu menjadi betul-betul lembaga yang mengagregasi kepentingan masyarakat, bukan alat elit untuk memobilisasi keinginannya melalui apa yang kita sebut pemilu. Berarti sepanjang kita menyelenggarakan demokrasi, partai politik itu baru hanya sebatas memobilisasi. Sampai hari ini kelihatannya mayoritas masih seperti itu. Ya tentu tidak semuanya ya, karena mereka juga tidak peduli, ya, mereka juga dengar demi naikkan elektabilitas, itu juga dengar suara-suaranya nanti yang punya elektabilitas bagus siapa. Tapi kan belum masuk ke ruang gagasan. Contoh misalnya ketika pemilu, pilkada, apapun ceritanya itu masih lebih banyak seperti kontestasi banget.
belum kontestasi ide, di mana-mana kan yang muncul foto, tapi tidak pernah cerita soal ide. Kemudian rata-rata aktivis partai politik, kalaupun ada persentasenya sangat jarang, mereka adalah advokat rakyat yang memang sudah terbiasa melakukan dialog dengan rakyat dan tahu betul kehendak rakyat itu seperti apa, kemudian tahu betul saluran yang akan mereka lalu itu seperti apa. Jangan sampai misalnya ada juga sih yang seperti ini, misal ketika kampanye ngomong, Bapak Ibu pilih saya, kalau saya pilih atau kalau saya terpilih nanti saya buatkan jembatan. Padahal dia sedang kampanye di tempat yang tidak ada sungainya. Ya, masyarakatnya komplain, Pak di sini tidak ada sungai. Ya sudah, sekalian saya buatkan sungainya. Jangan sampai kayak begitu. Nah ini kan ruang-ruang dialog, ruang-ruang partisipasi itu harus muncul, karena demokrasi itu dianjurkan harus muncul dari partisipasi publik, karena judulnya oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya kehendaknya itu harus berasal dari rakyat, dari dari mayoritas, bukan kehendak elit yang nanti dibikin sedemikian rupa sehingga seakan-akan itu adalah kehendak rakyat. Cuman begini kan, ketika memang tadi kita berbicara ideal demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sebagaimana mendapat oleh Abraham Lincoln itu. Nah, cuman kan pada akhirnya dengan 200 sekian juta jiwa itu, bagaimana sih partisipasi publik ini? Misalkan saya berbicara presiden harus siap. Itu kan siapa saya? Pertama kan pada akhirnya tetap ada elit yang menawarkan, misalkan partai politik dengan mekanisme survei dan lain-lain memunculkan beberapa nama. Kan pada akhirnya tetap publik itu yang di bawah harus dipaksa memilih di antara yang ditawarkan oleh partai politik. Nah makanya ruang sekarang kan sebenarnya jauh lebih enak ya, ada media sosial di mana interaksi antar personal itu jauh lebih mudah sehingga orang bisa memasarkan ide dan lain sebagainya. Tapi ternyata juga ketika ruang jualan gagasan, pasar gagasan ini terbuka lebar, yang jualan gagasannya kan minim. Nah ini kan juga problem, sehingga orang-orang yang merasa bahwa saluran politik adalah saluran yang harus diikuti untuk melakukan pendampingan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, ya mau tidak mau tuh suka atau tidak suka, karena hukum alamnya begitu, hukum pasarnya begitu, ya harus diikuti. Artinya bukan hanya cerita soal kebaikan, juga harus cerita soal kemenangan. Karena kalau kalah ya repot juga. Yang cerdas dan masyarakat yang memberani, karena menyampaikan ide juga bukan sesuatu yang mudah. Jadi idenya harus ada, keberanian untuk menyampaikannya juga harus ada. Kalau misalnya ide tidak ada, keberanian ada, jadi ngawur nanti. Atau idenya ada, keberanian tidak ada, ya senyap saja kan.